menjadi pemuji penyembah, nggak mesti saudara berdiri di sini. Ketika saudara datang kepada Tuhan, ini hatiku Tuhan, ini pujianku Tuhan, ini ucapan syukurku Tuhan. Dan itulah yang dicari Tuhan, korban yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi setiap ibadah beri yang terbaik. Mau melompat, melompatlah. Mau bertepuk tanganlah. Mau bernyanyi, bernyanyilah sungguh-sungguh buat Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Kita sudah diberkati melalui pujian penyembahan kita. Dan kiranya Tuhan berkenan atas setiap korban penyembahan syukur kita kepada Dia. Haleluya. Selamat pagi, saya bersyukur. Dan kita juga bersyukur buat segala keberadaan kita semua karena berkat dan kasih karunia Tuhan. Baik kita di tempat ini, di Beth Eden, maupun Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan yang ada di rumah. Saudaraku, 8 hari kita sudah jalani di tahun 2022 ini. Dan ini adalah hari yang ke-9, saudara. Ya, 9 hari berjalan ini, tentunya ada banyak hal yang saudara Tuhan izinkan, tentunya saudara boleh temukan, dapatkan, alami. Dan saya percaya 9 hari berjalan karena kekuatan dan hikmat Tuhan. Amin. Dan hari ini saudaraku menyadarkan kita bahwa perjalanan kita belum selesai. Masih ada 50 minggu lagi. Ya, 50 minggu ke depan. Apa yang akan Tuhan buat bagi dunia ini, bagi hidup kita. Dan hari ini menjadi tema firman Tuhan, saudaraku, biarlah hikmat dan kekuatan Tuhan itu boleh menyertai kehidupan kita. Saya memberi judul tema firman Tuhan, menjalani tahun 2022 dengan hikmat dan kekuatan Tuhan. Mau berjalan bersama Tuhan, amin. Saya buka dalam Daniel pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Daniel pasal 2 ayat 20 saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Sekali lagi, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab semua jawab, daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Saudaraku, ini adalah pujian. Pujian yang dinaikkan Daniel kepada Allah semesta alam atas segala perbuatan Allah. Kebaikan Tuhan yang sudah dialami. Di dalam pujian ini, saudaraku, ada pengakuan Daniel bahwa kesanggupan menjalani kehidupan, kebijaksanaan ia miliki, kedudukan yang ia capai, bahkan segala keberadaannya, semua oleh karena kekuatan dan hikmat Tuhan. Sungguh luar biasa kalau kita ada sampai hari ini, kita akui itu semua karena kebesaran Tuhan. Daniel sadar ini semua oleh kekuatan dan hikmat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang-orang Yahudi yang dibuang ke dalam pembuangan ke negeri Babel. Dan mereka menjalani kehidupan di tanah asing, bukan di tanah air mereka. Mereka menjalani kehidupan mereka bertahun-tahun di Babel. Tentunya mereka berjalan dengan penuh banyak tantangan. Karena bukan di negeri mereka. Mereka berjalan menghadapi banyak kesulitan. Mereka ditawan, ada masalah yang mereka hadapi. Bahkan perkara yang mereka hadapi adalah perkara yang tidak mudah, saudaraku. Apa saja tantangan-tantangan yang mereka hadapi? Sedikit saja saya akan jelaskan di bagian ini.
tantangan yang mereka hadapi yaitu tentang kekudusan hidup. Ketika mereka dalam pembuangan, mereka diperhadapan dengan sesuatu yang najis, dengan sesuatu yang tidak berkenan. Tetapi mereka berkomitmen, saudaraku, untuk menghidupi kebenaran, untuk terus hidup kudus. Saya akan bacakan Daniel 1 ayat 8 dan 9. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ayat 9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Hal luar biasa, datang ditawan di tempat negeri asing. Tantangannya apa? Kehidupan untuk terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Ada lagi tantangan yaitu ancaman kehidupan mereka. Mereka hendak dibunuh, saudaraku. Di dalam pasal yang kedua yang akan kita bahas hari ini, saudaraku. Ada orang-orang bijaksana, bahkan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego diancam untuk dibunuh oleh karena mimpi dan makna yang diminta oleh raja. Ayat yang ke-12 dan 13 dari pasal 2, demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan. Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititakannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun dikatakan apa? Terancam akan dibunuh. Tantangan di negeri asing, di pembuangan, hendak dibunuh. Saudara bersyukur ya hidup di kota Tegal dengan aman, tentram. Ya, semua karena pertolongan Tuhan. Tetapi Daniel hadapi ini. Apalagi yang mereka hadapi? Ujian iman. Ya, Sadrak, Mesak, Abednego, tantangannya diuji iman mereka di tengah penyembahan berhala. Ayat yang ke-6 saya bacakan, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saudaraku, ujian iman terus Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan ingin melihat kualitas iman percaya kita. Jadi kalau saudara berjalan di tahun 2022 ini, iman saudara sedang diuji, percayalah Tuhan tidak tinggal diam. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Inilah tantangan yang mereka hadapi, ujian iman. Cepat saja memahami hal yang sukar. Ini bukan bagian manusia, saudaraku. Sulit bagi Daniel dan teman-temannya membaca tulisan di dinding serta maknanya. Sebenarnya ini bukan bagian manusia, tetapi bagian Tuhan. Tapi saudara lihat di sini tantangan yang dia hadapi untuk memahami yang sukar. Daniel bisa lewatin itu. Ayat 12 dikatakan begini. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinama Belsazar oleh raja. Saudara, kalau saya bertanya kepada saudara tentang pasal 2 contohnya ya. Siapa bisa tebak mimpi saya malam tadi? Tidak ada yang tahu ya. Tetapi luar biasa. Tulisan dinding yang bukan bagian manusia itu bagian Tuhan yang tahu. Daniel dapat lalui itu, dapat lewati itu. Apalagi tantangan berikutnya saudara? Tantangan berikutnya dilempar ke gua singa. Oleh karena apa? Kedudukan di pemerintahan. Ya, jadi jangan heran kalau saudara naik pangkat, saudara diangkat oleh atasan, banyak orang yang iri, banyak orang yang tidak suka dan berusaha menjatuhkan saudara. Di zaman Daniel, Daniel pernah hadapi tantangan itu.
Di tahun 2022 Tuhan mau angkat saudara, amin. Tetapi kalau ada tantangan ini, jangan takut, ada kekuatan dan hikmat Tuhan. Dikatakan di ayat yang kelima di pasal 6. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel. Berusaha dicari kesalahannya. Karena dilihat Daniel memimpin mereka. Daniel diangkat luar biasa oleh Tuhan melalui raja yang memerintah pada waktu itu. Dan ini terjadi saudaraku. Ayat yang ke-6, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini. Kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Dicari kesalahannya, dicari celahnya. Untuk apa? Dijatuhkan, untuk dibinasakan. Ini tantangan saudaraku hari-hari ini. Apalagi saudaraku, tantangan Daniel ketika di pasal 7 sampai pasal 12. Tuhan percayakan pelayanan yang luar biasa. Yaitu penglihatan akan masa depan, akan akhir zaman. Secara manusia Daniel siapa saudaraku? Secara manusia Daniel mungkin tidak sanggup menerima pewahyuan itu. Tetapi dia boleh dapat melihat masa depan. Melihat hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman. Oleh karena kekuatan dan hikmat Tuhan. Nah saudaraku dalam kasih Tuhan bicara tentang kekuatan. Kekuatan dan hikmat Tuhan. Kata kekuatan di sini mengandung arti yaitu keperkasaan, kuat, berkuasa. Bahkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari Daniel 2 ayat 20 dikatakan Allah itu bijaksana dan perkasa. Ya, kuat. Kalau lihat dari pasal 2, contoh yang dilakukan oleh Allah itu banyak. Keperkasaan Allah Tuhan nyatakan di tengah Israel. Tetapi coba kita baca di ayat yang ke-21. Dikatakan seperti ini. Dia mengubah saat dan waktu. Perhatikan ini. Saya tidak bisa lakukan itu. Manusia siapapun tidak bisa lakukan itu. Tetapi firman Tuhan jelas katakan. Keperkasaannya, kekuatannya. Dia dapat mengubah saat dan waktu. Bahkan dikatakan dia yang memecat raja dan mengangkat raja. Inilah keperkasaan kekuatan Tuhan. Dia berkuasa mengatur segala sesuatu. Mengatur keadaan. Mengatur segala musim kehidupan kita. Dan setiap musim ada di dalam kendali Tuhan. Bahkan yang terjadi hari ini, besok yang tentunya kita masih khawatir, kita masih takut. Tetapi hari esok ada di dalam kekuatan tangan Tuhan. Itu sebabnya saudaraku dalam kasih Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, dialah Allah yang perkasa. Dialah Tuhan yang memberikan kekuatan. Bahkan dikatakan lagi dia memecat raja dan mengangkat raja. Hanya Tuhan yang berkuasa melakukan segala sesuatu yang ia inginkan. Sesuai dengan kehendak dan kekuatan yang ajaib dan luar biasa. Saudaraku dalam kasih Tuhan, jangan pernah takut melangkah. Jangan pernah tawar hati melihat keadaan dunia saat ini. Jangan pernah menyerah atas pergumulan kehidupan saudara. Kalau saya bertanya apa pergumulan saudara, tentunya ada banyak pergumulan yang saudara alami di hari-hari ini. Bahkan di tahun 2022 ini. Tetapi firman Tuhan jelas katakan, ya, dikatakan terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Jadi jangan takut, Allah perkasa tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Allah perkasa yang akan memberikan kekuatan. Sumber kekuatan artinya Allah ingin menyatakan bahwa dia adalah pribadi yang sanggup. Pribadi yang kuat. Dan pribadi yang siap berperang
di depan saudara. Haleluya. Sumber, saudaraku. Dia ada sumber dan sumber itu diberikan. Hari-hari ini apa yang menjadi kerinduan saudara kepada Allah perkasa, Allah kuat itu. Dia yang akan menolong, memampukan, memberikan kita kekuatan. Firman Tuhan jelas di waktu Natal yang lalu, Yesus adalah pribadi yang disebut gelarnya adalah Allah perkasa. Ya, Allah yang kuat, Allah yang berkuasa, Allah yang berperang bersama dengan kita. Pribadi Yesus adalah pribadi yang luar biasa. Di ayat Yesaya 9 ayat 5. Enggak salah saudara ya, saya ingatkan lagi Natal kemarin ya. Dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang apa? Penasehat ajaib. Yang beda warna dikatakan Allah yang perkasa. Yes, saya bersyukur punya Allah yang perkasa seperti Yesus. Saudara tidak kuat, tidak sanggup. Kita masih punya Tuhan. Tadi dikatakan pujian tadi apa? Aku punya Tuhan yang besar, ya, Dia Allah yang besar. Bukan besar dalam bentuk fisik, tetapi kuasa dan perbuatannya ajaib dan besar dalam kehidupan kita. Bagian yang kedua tentang hikmat sekarang, ya. Hikmat mengandung pengertian, mengandung arti kebijaksanaan, pengertian, kecerdasan yang datang dari Allah. Saya kutip khotbah wakil gembala kita, ini bukan kecerdasan yang dinilai dengan angka. Itu hikmat, saudaraku. Dengan hikmat orang dimampukan untuk membuat keputusan. Dengan hikmat orang dimampukan untuk melakukan hal yang benar. Mana yang baik, mana yang jahat, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Dengan hikmat juga kita dapat bisa mendayagunakan pengetahuan kita untuk sesuatu yang lebih baik. Dan hikmat Tuhan juga dapat membawa kita mengerti, memahami kehendak Allah dalam hidup kita. Bahkan hikmat yang diberikan Tuhan kepada kita dapat membantu kita melangkah di tahun 2022 ini. Berjalan menghadapi segala situasi, keadaan. Mengatur rumah tangga kita, mengatur keuangan kita, mengatur masalah, menghadapi tantangan dengan hikmat Tuhan. Jadi kita butuh hikmat, amin. Di Amsal pasal 8 ayat 11. Hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Saudara butuh sukses atau butuh hikmat? Kesuksesan tanpa hikmat sia-sia. Saudara butuh permata, saya juga butuh emas. Tetapi itu bukan hal utama. Yang dibutuhkan lebih dari permata, lebih dari kesuksesan, lebih dari kekayaan adalah hikmat. Kembali dalam pembahasan contoh di Daniel pasal 2 ini. Daniel pasal 2 ini, saudaraku, sedikit cerita, raja bermimpi. Dan mimpi tersebut membuat hati raja gelisah. Ini nama rajanya Nebukadnezar. Kalau saudara sedang suka mencatatkan di Daniel ini ada beberapa raja. Ya, tetapi di kejadian Daniel pasal 2 ini, kejadian ini saat itu Raja Nebukadnezar. Raja bermimpi dan mimpi tersebut membuat hati raja gelisah dan tidak bisa tidur. Tetapi yang aneh yang tadi saya udah katakan, raja meminta semua orang bijaksana, orang yang berilmu, ahli jampi, ahli sihir dan para kasdim untuk menceritakan mimpi raja. Bukan hanya itu, memberi makna atau arti mimpi itu. Dan Daniel pasal 2 ayat 11 dikatakan apa? Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu besar atau berat? Berat, saudaraku. Terlalu berat. Ini yang Daniel hadapi.
Saya pikir ini aneh, saudaraku. Ya. Tetapi dikatakan terlalu berat. Ayat 12. Maka raja menjadi sangat geram dan murka. Karena hal itu, hal orang-orang yang tidak mampu menceritakan itu. Lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ayat 13. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Kita melihat di kondisi yang mengancam kehidupan mereka. Di kondisi tantangan yang begitu berat, tidak seorang pun yang dapat. Sehingga raja murka, raja bertitah dan bunuh semua orang yang bijaksana. Tetapi saudara perhatikan nanti di pasal ini menceritakan Daniel dapat memenuhi permintaan raja. Daniel menceritakan mimpi itu. Daniel menceritakan makna arti mimpi itu. Dan Daniel bersyukur memuji dengan berkata, sebab daripada Allah lah sumber kekuatan, sumber hikmat itu. Luar biasa saudaraku. Tuhan adalah sumber hikmat. Perhatikan Daniel 2 ayat 20 dan 22. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Ayat 22. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Perhatikan ya, kalau sumber hikmat itu tidak ada yang tersembunyi. Ya. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap. Dia tahu masa depan saudara. Dia tahu yang terbaik buat saudara. Haleluya. Inilah hikmat Tuhan yang luar biasa. Jadi jika Allah sumber hikmat, berarti Allah ingin menyatakan bahwa Allah adalah hikmat itu yang dapat dan sanggup menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi. Dia dapat memberitahukan apa yang ada di dalam gelap. Ia dapat memberikan kita pencerahan. Dia dapat membimbing kita. Dia dapat memberikan pertimbangan kepada kita. Luar biasa. Dan Yesus yang kita kenal juga adalah sebagai konselor yang penuh hikmat. Saya kutip lagi Yesaya 9 ayat 5. Dikatakan namanya disebut orang penasehat ajaib. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu digunakan kata konselor, saudaraku. Ya, dia yang berarti Yesus yang penuh hikmat itu. Dia mampu memberi nasihat. Dia mampu mengarahkan saudara. Dia mampu menyelesaikan, merancangkan, merencanakan. Bahkan memberi solusi kepada saudara. Karena dia Allah yang penuh hikmat. Bahkan kata yang sebanding dengan itu saudaraku dalam perjanjian baru. Roh Kudus juga dikatakan sebagai Parakletos. Dia adalah penasehat, dia adalah penolong yang mendampingi saudara dan saya dengan tujuan yang khusus. Dia menasehati, dia mengingatkan, dia menegur, dia menghibur, dia memberikan semangat dan kekuatan, saudaraku. Itu sebabnya saudaraku, datang kepada dia Allah yang penuh hikmat itu. Percaya di tahun 2022 ini dia yang akan pegang tangan saudara. Dia yang akan bimbing saudara. Hal-hal yang saudara berkata rumit, sulit, tidak dapat dipahami, tidak dapat dipikirkan itu.
Yesus katakan dia adalah konselor yang penuh hikmat. Dan yang penuh hikmat inilah yang akan membimbing kita, membawa kita, menguatkan kita, memberikan kita pengertian dan pemahaman. Apa yang menjadi rahasia Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dan ini yang terakhir yang akan kita bahas, saudaraku, menerima dan mengalami kekuatan dan hikmat Tuhan. Yang menjadi rahasia mereka yaitu yang pertama, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ini penting. Kalau saudara pengen kuat, mendapatkan kekuatan Tuhan. Kalau saudara pengen dibimbing Tuhan, ya, ingin dituntun Tuhan, memiliki hikmat, pengertian, hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka jauh dari tanah air mereka. Mereka jauh dari bait Allah pada waktu itu. Tetapi sekalipun kita ada di negeri yang asing, di tengah orang-orang yang tidak percaya, kita harus memiliki komitmen. Aku mau hidup melakukan kebenaran firman Tuhan. Daniel 1 ayat 4 dan 8. Mereka ini yakni orang-orang yang tidak ada sesuatu yang cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kastim. Tetapi ayat 8 yang menariknya adalah khususnya Daniel dan saudara teman-temannya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin-pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Jauh kok dari tempat ibadah. Ini bukan Yerusalem, ini Babel. Ngapain harus hidup kudus? Ngapain harus melakukan firman Tuhan? Tidak dengan Daniel. Sekalipun dia jauh dari bait Allah pada waktu itu, sekalipun dia ada di tengah kondisi yang sulit, mereka berketetapan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kalau saudara taat melakukan kebenaran firman Tuhan, kita menghidupi kebenarannya dalam hidup kita. Saya percaya kekuatan dan hikmat itu menjadi bagian jemaat Tuhan, menjadi bagian kita semua. Dan saudara, saya percaya juga di tahun 2022 tidak ada yang mustahil. Yang sukar saudara akan hadapi, yang sulit akan saudara hadapi, bahkan saudara akan melihat pintu-pintu terbuka, kemenangan-kemenangan akan saudara peroleh. Karena apa? Karena saudara berkomitmen melakukan kebenaran firman Tuhan. Di rumah, di pekerjaan, di luar rumah, dimanapun ketika saudara tidak datang beribadah, ya, datang beribadah hidup kudus, melakukan firman Tuhan, keluar dari ibadah ini, tetap komitmen melakukan kebenaran firman Tuhan. Ada kuasa setiap orang yang melakukan firman Tuhan. Kuasa firman, saudaraku, memberikan kita hikmat dan kekuatan. Ya, tadi pujian dikatakan firman-Mu itu, ya, terangi jalanku, kebenaran-Mu itu menjadi kekuatanku. Mazmur 119 ayat 97 sampai 100. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkan sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Ayat 99. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu ku renungkan. 100. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Lebih bijaksana, lebih mengerti, lebih dari musuh-musuhnya, lebih dikatakan di situ. Oleh karena apa? Aku merenungkan,
Aku berdiri di dalam titah-titahmu. Aku terus mengingat peringatan-peringatanmu. Aku terus memegang titah-titahmu. Inilah berkat kuasa firman Allah. Jadi saudaraku pegang firman Allah. Dan itu yang akan memberikan saudara kekuatan dan hikmat. Roma pasal 1 ayat 16 dikatakan seperti ini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Siapa yang dapat menyelamatkan orang berdosa? Siapa yang dapat mengangkat orang dari lumpur dosa? Yang mengangkat dari kegelapan? Yaitu pribadi Yesus yang adalah firman itu. Dan firman itu yang akan menguatkan, menolong. Bukan hanya menyelamatkan, tetapi dia yang akan memampukan saudara, menguatkan saudara. Haleluya. Itulah kuasa dari firman Tuhan. Hamba-hamba Tuhan terus kirim ayat firman Tuhan, dibaca, dilakukan, supaya saudara tetap kuat dan berhikmat. Injil adalah firman Allah. Alkitab ini adalah firman Allah. Semua tulisan yang ditulis oleh kuasa Roh Kudus itu memberikan kekuatan, menegur, menasehati, mengarahkan kita kepada yang baik dan yang benar. Apalagi rahasia yang terakhir, saudaraku, dikatakan Daniel dan rekan-rekannya, mereka disiplin berdoa. Tutup tahun ini disinggung oleh wakil gembala kita. Dan ini juga menjadi komitmen kita di tahun 2022. Kalau saudara rindu hikmat kekuatan Tuhan menyertai saudara. Jangan pernah tinggalkan doa. Doa, doa, doa. Ketika saudara berdoa, saudara sedang bergantung sama sumber itu. Ketika saudara berdoa, saudara akan terus dipenuhi, dikuasai oleh pribadinya. Dan disitulah saudara akan mendapatkan kekuatan dan hikmat Tuhan. Daniel adalah sosok yang bergantung dengan Tuhan. Dikatakan ia punya kebiasaan dan disiplin berdoa. Daniel 2 dan Daniel 6 hanya sedikit menjelaskan, tetapi ini dapat menyimpulkan bahwa Daniel itu pribadi yang suka berdoa. Ya, dia berlutut, dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan. Saya akan bacakan ayat yang ke-17. Kemudian pulanglah Daniel ketika mendengar bahwa orang bijaksana akan dibunuh. Pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael, Azaria, teman-temannya. Dikatakan lagi ayat 18, dengan maksud supaya mereka memohon apa saudara? Kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Jadi berdoa menyatakan ketergantungan kita. Berdoa kita minta belas kasih Tuhan. Kita berdoa supaya kasih sayang Tuhan terus tercurah, kasih karunia Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Dan kejadian yang berbeda di pasal yang ke-6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya. Ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Firman Tuhan mencatat apa? 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa. Ayat menerangkan doa cuma beberapa ayat. Tetapi sangat meneguhkan. Dikatakan seperti biasa dia lakukan. Ketika Daniel mendengar perihal orang bijaksana akan dibunuh di pasal 2. Dan di pasal 6 ada peraturan baru yang berusaha menjatuhkan Daniel. Daniel ciut hati? Tidak. Daniel berhenti berdoa? Tidak. Daniel gemetar? Tidak. Daniel cemas, Daniel takut? Tidak. Bahkan dia tidak melarikan diri. Justru dia lakukan ini. Doa. Dikatakan 3 kali sehari. Ada atau tidak ada kegiatan, kita mau berdoa?
Amin. Ya, ada solusi dari wakil gembala lalu ya. Coba 15 menit per beberapa kali kita lakukan. 15 menit ambil saat tenang, teduh, berdoa. 15 menit. Ya. Berdoa itu penting, saudaraku. Sibuk atau tidak sibuk, tetaplah berdoa dengan disiplin. Tidak heran dikatakan Daniel, dia lebih cerdas, bahkan 10 kali lipat. Tidak heran orang berkata Daniel adalah orang yang memiliki roh yang luar biasa. Bahkan Daniel ada di pemerintahan, beberapa pemerintahan. Raja Nebukadnezar mati, Daniel tetap bisa berdiri di dalam pemerintahan. Raja-raja digantikan. Bahkan media Persia menggantikan Babel, saudaraku. Daniel tetap berdiri. Karena apa? Karena dia sering berlutut untuk berdoa kepada Tuhan. Ketika saudara sudah tidak kuat berdiri menghadapi hidup ini, cobalah ambil waktu untuk berdoa. Kebiasaan berdoa ternyata bisa membawa pengaruh yang sangat besar dalam segala hal, termasuk ketika ia mengalami masalah. Ya, Daniel tidak mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengatasi masalah itu. Ketika masalah itu datang, Daniel berdoa kepada Tuhan. Jadi, saudaraku, dari kisah Daniel ini selayaknya lah kita membuka hati kita, membuka pikiran kita untuk kita boleh mengerti, saudaraku, dan melakukan doa setiap hari dalam kehidupan kita. Teruslah berdoa, ya. Terkadang kita tidak mengerti dan tidak sanggup melakukan hal yang luar biasa, yang di luar batas manusia. Tetapi dengan doa, maka tidak ada yang mustahil. Kita akan lewati, kita akan alami keajaiban di dalam Tuhan. Kesimpulannya di ayat 12 ayat 13 dikatakan, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Saudaraku, Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, waktu yang kita jalani ini masih panjang. 50 minggu lagi, saudaraku. Ya, jadi belum terlambat untuk kita kembali menyerahkan hidup kita dalam bimbingan firman dan Roh Kudus. Janganlah mengandalkan kekuatan diri sendiri. Janganlah berjalan tanpa Tuhan, saudaraku. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, sulit sukar yang mereka hadapi. Tetapi saudaraku, ketika dia datang kepada Tuhan, maka kekuatan dan hikmat Tuhan itu menjadi bagian dalam kehidupannya. Pada saat pagi hari ini, mari kita buka hati kita. Membuka diri kita. Kami perlu pribadi-Mu Yesus. Engkau Allah yang ajaib. Yang akan terus kami percayai. Yang akan terus kami rindukan. Memimpin kami, membimbing kami. Memberikan kami kekuatan. Bahkan hikmat-Mu setiap hari dalam kehidupan kami.